demokrasi tapi mahasiswa nggak boleh demo kan ya Pak? Itu nanti diantara PR kita ya. Nanti Mbak Sarah kalau jadi anggota DPR, salah satu yang harus kita hentikan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu harus dibatalkan. Yang kedua itu Undang-Undang ITE. Saya ini yang membuat Undang-Undang ITE, Bu. Maksud membuat undang-undang itu untuk melindungi transaksi elektronik. Itu sebenarnya hubungannya dengan perbankan. Tapi oleh sebagian kalangan mereka menyusupkan pasal-pasal penghinaan, itu nggak benar itu. ITE itu penyokong dari Undang-Undang Administrasi Publik yang dikaitkan dengan bukti elektronik terutama perbankan. Oh, tiba-tiba disusupkan pasal penghinaan. Jadi mudah-mudahan nanti kan tahun depan sudah mulai berlaku KUHP yang baru. ITE boleh dibubarkan itu, dibuang aja itu. Undang-Undang 1 tahun 46 juga itu pasal penghasutan itu dihilangkan aja. Karena sebenarnya nggak fair. Di ruangan ini yang punya akun TikTok ada 100 orang. Yang melakukan penghinaan mungkin atau kritik lah. Mungkin 30 orang. Tapi yang dikejar itu hanya seseorang yang sial aja itu. Akhirnya jadi nggak fair. Maka semua pasal penghasutan itu harus dihapuskan. Penghasutan itu harusnya gini Pak. Kita berpidato atau menulis meminta agar masyarakat melakukan serangan fisik kepada sekelompok orang berbasis kepada agama, kepada ras, kepada golongan, itu menghasut. Itu yang namanya hate speech. Tapi kalau orang ngeritik pemerintah karena dia pejabat publik, nggak ada penghasutan. Justru itu adalah kebebasan. Jadi nanti kalau saya jadi apa ya nanti ya? Jadi menteri mungkin Pak. Tapi boleh datang ke saya nanti, kita batalkan itu pasal-pasal yang membuat mahasiswa tidak bebas untuk berbicara dan berdemonstrasi. Kita batalkan. Berikan aplaus untuk Bapak, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Farazila. Pertanyaan saya di sini seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa kebebasan itu merupakan salah satu hak ya untuk masyarakat untuk berpendapat. Nah, pertanyaan saya, meskipun sekarang negara kita sudah dikatakan negara demokrasi, tapi pada faktanya Pak, rakyat demokrasi itu seperti tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sulit untuk didengar Pak. Pada realitanya, faktanya seperti itu Pak. Bahkan yang dikatakan penyambung lidah rakyat atau DPR itu sulit untuk mendengarkan suara rakyat, terutama kita yang pernah ikut demo sebagai mahasiswa. Kita juga mahasiswa bagian dari rakyat. Nah, bahkan orang-orang yang bersuara pun dibungkam. Dan negara kita saat ini tidak ada bedanya seperti zaman Orde Baru Pak. Bahkan saat ini menurut saya ya Pak ya, tempat demokrasi yang paling ampuh tuh di sosial media Pak. Netizen-netizen Indonesia kalau udah keluar-keluar di sosial media baru kasus-kasus tuh bisa di-up Pak. Kalau seperti itu berarti kita di jalan, kita demo tuh gak ada gunanya sekarang Pak. Nah kalau dikatakan seperti ini, demokrasinya itu di mana Pak? Di mana letak demokrasinya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Salah satu kesejahteraan rakyat itu bukan hanya kebebasan berpendapat seperti yang disebutkan oleh Agus, yaitu diberantasnya korupsi. Yang saya tahu pada saat periode Bapak yang tahun 2014-2019 itu ketua DPR RI-nya yang saya tahu pernah melakukan kasus korupsi EKTP. Nah, yang dikatakan korupsi ini kan salah satu bentuk tidak terjadinya kesejahteraan bagi rakyat Pak. Kalau masih terjadi kasus korupsi di Indonesia, menurut Bapak letak kesejahteraan rakyat di Indonesia ini di mananya Pak? Kalau masih terjadi kasus korupsi di Indonesia? Terima kasih.
luar biasa ya. Nurul ya, dari semester berapa Nurul? 7. Oh, semester 7 juga Pak. Ya, ini terakhir ya? Hah? Boleh Pak. Masih? Terakhir ya? Boleh. Oke. Bagus-bagus nih pertanyaannya ini. Boleh juga saya jadi dosen di sini kalau begini caranya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, demokrasi itu ada dua sisinya. Satu sisi yang ideal. Kita sering berbincang tentang rule of law, ya, equality before the law, keadilan, kesejahteraan. Tapi ada sisi lainnya, yaitu sisi transaksinya atau sisi pertarungannya. Gitu. Dan itu terjadi pada semuanya. Jadi politik zaman dulu dan zaman sekarang sama. Gitu. Misalnya saya sering mengatakan Nabi saja di satu sisi dia adalah guru, contoh, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebaikan. Tapi di sisi lain Nabi juga berperang, ya, berperang, masuk ke wilayah-wilayah, ekspansi dan sebagainya. Sama dengan demokrasi atau politik hari ini. Kalau kita ngomong yang ideal, ya memang ideal sekali bahwa demokrasi akan bikin sejahtera, kita akan bebas. Tapi di sebelah sini ada pertarungannya, ada yang kotornya gitu. Ada hal-hal yang kita anggap sangat tidak ideal. Seperti misalnya yang paling tidak ideal itu yang namanya pemilu dan pencoblosan gitu. Karena itu udah harus milih orang. Dan kalau kita sudah harus milih orang itu kan sangat subjektif. Makanya di dalam demokrasi, untuk menjaga supaya hal-hal ideal di sini itu tetap ideal, maka manusianya itu diganti rutin. Ada sirkulasi di sini. Salah satu perjuangan saya ke depan dan teman-teman, suatu hari kita harus menerapkan sistem distrik. Basisnya kabupaten kota. Harusnya kota Sukabumi punya satu anggota dewan yang definitif mewakili kota atau kabupaten, kota satu, kabupaten satu di tingkat pusat, sehingga apa yang Anda keluhkan itu langsung ada penyalurnya yang dapat kita tagih setiap saat. Sekarang nggak ada, karena anggota dewannya terlalu banyak. Dan dari antara banyak anggota dewan itu kadang-kadang kita nggak tahu dia kerja apa tidak. Nggak pernah ketemu konstituen. Seperti kawan saya yang Anda tanya di pertanyaan kedua itu, nggak pernah ketemu konstituen, nggak pernah pidato, nggak pernah bertanya, nggak pernah interupsi, nggak pernah ngajukan hak angket, nggak pernah berdebat, tapi dia terpilih terus. Pasti dia terpilih dengan cara lain. Sementara Anda kan nggak suka yang kayak gitu. Anda maunya itu wakil Anda yang ada di Jakarta itu, Senayan itu, yang berani bicara dan melindungi Anda. Kalau misalnya Anda tiba-tiba nulis di Twitter atau di TikTok atau di Facebook, terus Anda ditangkap polisi, dia harus datang ke kantor polisi mengatakan, saya jamin diri Anda, bebaskan itu anak. Nah, ini hal-hal yang belum ideal yang kita mesti tata ke depan, supaya kualitas anggota dewan itu nggak ada lagi yang karena terpilih karena bayar. Banyak anggota dewan yang korupsi itu rata-rata karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menyogok rakyat dengan uang cash, sementara di sana itu kerjanya dia berdagang. Banyak anggota dewan ya, mohon maaf ya, saya kan 3 periode anggota dewan ya. Alhamdulillah ngelawan KPK tapi nggak bisa ditangkap sama KPK. Gitu. Harusnya Anda langsung mikir tuh, pasti Pak Fahri itu nggak ada masalahnya.
Kenapa? Buktinya dia lawan KPK tapi dia nggak bisa ditangkap sama KPK. Kawan saya yang Anda bilang tadi yang korupsi ditangkap, itu nggak pernah ngeritik KPK sekalipun. Dia muji-muji terus. Dan saya lihat statistiknya sekarang ini, yang banyak masuk penjara itu yang sering muji KPK. Karena dia berharap dengan muji KPK dia nggak ditangkap. Jadi kita mesti mikir balik nih cerita nih. Jadi jangan kemudian terpukau dengan wah Pak Fahri ini nggak komit dengan korupsi karena mengkritik KPK. Emang enak kritik KPK? Nggak enak. Yang muji aja ditangkap. Yang berani ngeritik itu karena nggak ada salahnya. Maka kita lihat perspektifnya yang lain, apa yang terjadi gitu. Nah jadi saya kira ada banyak hal yang nanti kita perlu perbaiki dalam mekanisme demokrasi kita, sehingga yang ideal yang di sebelah sini itu bisa jalan terus. Salah satunya adalah memperbaiki basis elektoral supaya setiap 5 tahun kita punya harapan baru tentang anggota dewan baru yang kita berharap di sana dia akan ngomong. Lihat polanya deh. Semua anggota dewan yang di Senayan itu nggak ngomong, pasti sering bagi-bagi bansos. Pasti sering menjadi penyalur bantuan eksekutif. Pasti sering ngasih bantuan. Di tempat saya, di kampung saya di NTB sana, itu ada anggota dewan nggak pernah ngomong. Tapi semua kantor desa dikasih kursi sama dia. Semua kelompok petani dikasih alat berat. Alat berat ngambil dari mana? Kursi dari mana? Dari eksekutif. Ngambilnya legal apa tidak? Tidak legal. Dia ngambil 100, dia bagi 10. Sisanya masuk kantong. Ini yang nanti kena tangkap. Nah mekanisme itu harus kita perbaiki ke depan. Makanya dalam pemilu yang akan datang harus ada keberanian juga dari mahasiswa untuk mengatakan kami nggak mau lagi deh anggota dewan yang bagi-bagi duit ini. Sebab nanti dia cuma bagi-bagi duit nggak bisa mengadvokasi kita. Kita mau orang yang bisa mengadvokasi kita, kebebasan kita, keberanian kita. Itu yang kita perlukan gitu. Saya kira ini PR yang saya titipkan ke teman-teman mahasiswa. Jadi saya senang sekali bertemu dengan teman-teman yang begini banyak. Dan kayaknya kalau saya lihat pikiran-pikirannya ya, mungkin karena binaan daripada ibu dosen, bapak dosen di sini, maju-maju cara berpikirnya. Ya saya siap untuk, karena saya juga adalah warga Muhammadiyah dan di hari lahir Muhammadiyah ini, nanti saya secara pribadi untuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi siap untuk membantu apa yang saya bisa lakukan, biar teman-teman di sini menjadi center of excellence, tempat orang-orang hebat, orang-orang jago, terutama ilmu administrasi publik yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia ke depan. Kalau saya usul agar Universitas Muhammadiyah baik di dalam kampus ataupun di luar di seperti ini, terutama teman-teman mahasiswa, undanglah anggota-anggota, calon-calon anggota dewan kita itu ke ruangan ini untuk berdebat terkait isu-isu yang tadi sangat penting itu, isu mendasar yang diadres oleh mahasiswa tadi banyak yang sangat penting itu. Hadirkan mereka di sini sehingga kita tahu sebenarnya yang nyalon ini karena banyak uang atau karena banyak gagasan. Nah, itu yang mesti dicek itu. Kalau yang banyak uang itu pasti datangnya bawa bingkisan, ya kan? Begini, begitu dan sebagainya itu. Tapi disuruh ngomong dia nggak mau, atau pasti dia nggak berani datang. Teman-teman sekalian, hentikan anggota dewan yang nggak punya ilmu pengetahuan untuk menjadi anggota dewan. Hentikan itu. Kita tahulah banyak orang kaya di dewan itu diem aja, ya. Ada teman saya itu kerjaannya main HP aja, telepon, WA, keluar kamar, nggak pernah yang namanya interupsi, nggak pernah yang namanya bicara, nggak pernah. Tapi setiap tanggal 1 Oktober setiap 5 tahun dia terpilih menjadi anggota dewan. Pasti mekanismenya ada yang salah. Karena kalau dia berani hadir di depan mahasiswa yang sekritis ini, pasti dia anggota dewan yang benar. Tapi kalau dia nggak berani, pasti dia langsung terjun ke bawah, turun ke rakyat, bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop.
dan money politik di tahun ini itu akan sangat masif. Karena sudah terjadi apa yang saya katakan, Bu, ini renungan saya terakhir ya. Setelah sekian lama money politik dan demokrasi seperti ini berjalan, sudah muncul kesadaran di rakyat kita yang mengatakan bahwa sudahlah, kan anggota dewan ini cuma datang 5 tahun sekali. Karena dia cuma datang 5 tahun sekali, ya sudahlah, kita ambil aja uangnya. Gitu, kita ambil aja uangnya. Karena habis ini dia juga nanti pergi nggak balik-balik lagi. Tapi yang berbahaya adalah si anggota dewan itu juga mikir gini, kan kita sudah bayar dan sekarang kita udah terpilih. Karena kita sudah bayar, kata dia, ngapain kita layani rakyat? Lebih baik sembunyi aja di Jakarta, nggak usah kita balik, ya, nggak usah kita balik. Nanti kita balik menjelang pemilu saja. Transaksi kasar seperti ini yang tidak lagi luhur telah terjadi di antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan itulah yang membuat demokrasi kita ini hancur. Sehingga bagaimana cara ini kita perbaiki? Saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa, seret dan hadirkan calon anggota dewan di ruangan ini, ajak mereka berdebat. Bila perlu yang tidak bisa berdebat, nggak ada idenya, nggak bisa ngomong, cuman kelihatan mentereng dan necis saja karena banyak uang, bikin balihonya, coret aja di mana-mana. Ini orang cuman mau bayar rakyat setiap 5 tahun sekali kok. Harus agak begitu kita bersikapnya, teman-teman. Karena sudah terlalu jauh. Saya mohon maaf ya, saya 15 tahun di DPR, saya lihat cara berdandan, cara berpakaian, cara memakai kendaraan. Menurut saya sudah banyak yang bermasalah. Nah, ini diperbaiki kembali oleh rakyat melalui satu gerakan mahasiswa untuk memeriksa siapa yang masih baik dan siapa yang sudah rusak. Caranya adalah suruh mereka ngomong di depan mahasiswa. Kalau ternyata udah nggak bisa ngomong karena memang selama ini kerjaannya bukan mengadvokasi, saya kira kita berhak untuk mengambil keputusan. Perlu diperbaharui siapa yang harus mewakili dan menjadi wakil rakyat kita dari daerah ini di Jakarta dan di Senayan. Apalagi kalau ibu kotanya udah pindah ke IKN. Makin jauh kita nggak pernah lihat lagi yang namanya anggota dewan itu. Makanya harus pastikan yang Anda kirim ke sana mewakili kita ini betul-betul jagoan. Saya sebenarnya tadi agak risih, bukan risih lah ya. Agak merasa karena terlalu banyak, Bu. Di mana-mana saya bilang ini bukan cuma di sini, di mana-mana bilang ini singa parlemen, ini singa parlemen. Serem juga kan sebenarnya gitu loh. Tapi mungkin itu adalah akibat dari sikap saya yang tidak pernah mau kompromi dengan upaya untuk membungkam wakil rakyat. Karena wakil rakyat itu dikasih gaji, dikasih imunitas, dikasih hak protokoler, tidak boleh disalahkan dengan kata-katanya. Itu saya manfaatkan betul untuk membela masyarakat, untuk menyuarakan sesuatu yang oleh rakyat biasa tidak berani disuarakan. Kenapa? Kalau rakyat biasa yang menyuarakan nanti kena tangkap. Tapi kalau saya yang menyuarakan, saya tidak bisa ditangkap karena saya punya hak imunitas. Nah, kalau situasi yang mahal seperti ini tidak dipakai oleh wakil rakyat, malah dipakai berbisnis, inilah celakanya. Saya kira itulah waktu untuk melakukan overhaul terhadap siapa yang berada di Senayan sebagai wakil rakyat kita itu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.